Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosita Dewi dari Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Saya akan menjelaskan teori pers dunia. Ada 4 macam teori pers, yakni otoriter, liberal, komunis, dan memiliki tanggung jawab sosial. Teori otoriter banyak diterapkan pada masyarakat pra-demokrasi pada abad 16 dan 17 serta sistem sosial otokratis dan demokratis. Teori ini memandang ketergantungan media yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta kepada pemerintah. Pers dalam artian semua bentuk komunikasi berada dalam kendali elit, pemerintah, dan penguasa atau birokrat berpengaruh. Pemerintah atau penguasa melakukan kontrol terhadap media dengan tujuan untuk melindungi serta mencegah orang-orang untuk ancaman nasional melalui berbagai bentuk komunikasi berupa informasi atau berita. Pers adalah alat bagi pemerintah atau penguasa untuk menambah kekuatan atau memperkuat pembuat kebijakan dalam suatu negara. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekedar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Teori pers yang kedua adalah teori pers liberal. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk menfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun menghasut. Pers dalam pandangan teori libertarian ini harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran hakiki. Pers dipandang memiliki peran penting dan merupakan cara efektif untuk menemukan kebenaran hakiki, serta dianggap sebagai kontrol pemerintah atau disebut pilar kekuasaan keempat. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20. Sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet, media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan sebagai integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Teori ini disebut juga dengan pers totaliter Soviet. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Teori pers komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi. Teori pers yang keempat adalah teori pers tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini muncul sekitar awal abad ke-20. Teori ini muncul setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Teori liberal memberi kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga terjadi kemerosotan moral pada masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial dan diformulasikan. Karena orientasi pers Pancasila pada nilai kebinekaan dan kemanusiaan, tentunya hal itu seirama dengan konsep 9 elemen jurnalisme dalam bentuk berjudul 9 elemen jurnalisme yang ditulis Bilkov. Ke-9 elemen itu meliputi kewajiban jurnalisme pada pertama adalah berpihak pada kebenaran, loyalitas, kesetiaan pertamanya kepada warga atau publik. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi, harus menjaga independensi dari objek liputannya
Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan profesional. Jurnalis harus diperbolehkan memandang hati nurani personalnya. Inti dari 9 elemen jurnalis itu adalah wartawan atau media harus memegang teguh kebenaran. Dalam jurnalistik, parameter kebenaran adalah fakta, data, atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, manipulasi informasi bertentangan dengan kejadian jurnalistik, bahkan niat jelek pun dalam menulis berita adalah terlarang. Apalagi dalam sistem negara demokrasi, pers cenderung diposisikan oleh sebagai kalangan sebagai penopang pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pers dalam konteks ini merupakan usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio ataupun orang yang bergerak dalam penyiaran berita dan juga berarti medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, televisi, dan film. Teori pers kebebasan. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk menfitnah, menyiarkan tulisan cabul, ataupun untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Kebebasan pers dengan demikian dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Pers dipandang memiliki peran penting dan merupakan cara efektif untuk menemukan kebenaran hakiki, serta dianggap sebagai kontrol pemerintah ataupun disebut pilar kekuasaan keempat. Tugas pers menurut teori pers liberal ini antara lain melayani kebutuhan hidup ekonomi politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, menjaga warga negara, dan memberi hiburan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.